kita akan bahas suatu materi penting di geografi, yaitu objek studi geografi. Tenang, ini gampang banget kok kalau dipahami pelan-pelan. Nah, yang pertama kita bahas objek studi material. Objek material ini fokus ke apa saja yang ada di bumi. Dibagi jadi beberapa lapisan nih. Yang pertama ada litosfer. Litosfer itu lapisan kulit bumi. Disinilah ada batuan, tanah, gunung, sampai ngebah bumi. Pokoknya semua yang berhubungan sama daratan. Terus kedua ada atmosfer. Kalau atmosfer ini lapisan udara yang menyelimuti bumi. Isinya itu ada cuaca, iklim, angin, dan juga hujan. Tanpa atmosfer kita itu nggak bisa bernafas. Yang ketiga ada hidrosfer. Hidrosfer itu berhubungan sama air, mulai dari sungai, laut, danau, sampai air tanah. Semua sumber kehidupan banyak bergantung di sini. Yang keempat ada biosfer. Nah, biosfer ini tempat tinggal makhluk hidup, ada flora, fauna, bioma, mikroorganisme, intinya semua kehidupan di bumi. Yang kelima ada antroposfer. Kalau ini spesial karena fokusnya ke manusia, mulai dari penduduk, permukiman, industri, aktivitas ekonomi, sampai tata guna lahan. Nah, selain itu ada objek studi formal. Kalau kita bahas yang dipelajari, kalau tadi kita bahas apa yang dipelajari, sekarang kita bahas cara memandangnya. Objek formal geografi itu sudut pandang geografis, yaitu ada pendekatan ke ruangan atau spasial. Itu dilihat dari lokasi dan juga persebaran. Terus yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau ekologis. Itu dilihat hubungan manusia dengan alam. Terus yang ketiga ada pendekatan kewilayahan atau regional, yaitu lihat karakter suatu wilayah secara menyeluruh. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep geografis. Konsep geografis itu ibarat kacamata buat melihat fenomena di permukaan bumi. Nah, di sini dibagi menjadi 10 ya. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama lokasi. Lokasi itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Kalau lokasi absolut itu dilihat dari titik koordinat lintang dan bujur. Sedangkan kalau lokasi relatif itu dilihat dari posisi terhadap tempat lain. Misalnya dekat pasar atau sekolah. Terus yang kedua ada jarak. Jarak itu membahas seberapa jauh antar wilayah. Bisa jarak absolut pakai kilometer atau meter. Dan jarak relatif pakai waktu tempuh kayak 15 menit dari sini, 20 menit dari situ gitu. Selanjutnya ada keterjangkauan. Kalau keterjangkauan itu soal mudah atau susahnya suatu tempat diakses. Contohnya kayak di rumah ini bisa diakses dengan mobil atau dengan kereta, seperti itu. Terus selanjutnya ada interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik antar wilayah. Contohnya dari desa itu kirim bahan pangan ke kota. Lalu kota itu kirim barang ke industri di desa gitu. Selanjutnya ada keterkaitan ruang. Ini menunjukkan kalau suatu tempat bisa mempengaruhi tempat lain. Misalnya, banjir di hulu sungai bisa berdampak sampai ke daerah hilir. Selanjutnya ada diferensi area. Setiap wilayah itu unik dan punya ciri khas masing-masing. Ada wilayah pertanian, industri, pesisir, dan lain-lain. Itu disebut diferensi area. Selanjutnya adalah nilai guna. Menunjukkan kalau suatu tempat bisa punya manfaat berbeda bagi orang yang berbeda juga. Misalnya, pantai bisa bernilai tinggi buat wisatawan, tapi biasanya cuma buat nelayan aja. Atau bisa saja buat nelayan. Morfologi. Morfologi itu membahas bentuk permukaan bumi, kayak dataran rendah, pegunungan, lembah, yang berbentuk dari tenaga endogen atau eksogen. Selanjutnya ada pola. Pola itu susunan atau sebaran fenomena di permukaan bumi. Contohnya permukiman, memanjang mengikuti sungai atau jalan, seperti itu. Selanjutnya ada aglomerasi. Aglomerasi itu kecenderungan kegiatan berkumpul di suatu tempat. Misalnya kawasan industri itu ada di pinggir kota, terus pemukiman padat itu di tengah kota, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah prinsip geografi. Kalau konsep itu ibarat alat, nah prinsip ini adalah cara kita memakainya buat menganalisis suatu fenomena di bumi. Nah, prinsip dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Prinsip distribusi menjelaskan kalau fenomena di suatu permukaan di bumi itu tidak tersebar merata. Misalnya, gak semua daerah itu punya gunung, punya tambang, atau punya kepadatan penduduk yang sama.
Setiap wilayah pasti punya persebarannya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah prinsip deskripsi. Kalau deskripsi ini fokus ke penjelasan lebih detail. Fenomena geografi menjelaskan lewat data, fakta, grafik, peta, atau tabel supaya lebih jelas dan bisa dipahami. Yang ketiga yaitu prinsip interrelasi. Interrelasi itu hubungan timbal balik antar fenomena, misalnya curah hujan tinggi biasanya menyebabkan banjir. Dan banjir ini bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Semua saling berkaitan dalam suatu ruang. Yang selanjutnya adalah prinsip korologi. Nah, ini prinsip paling lengkap. Korologi menggabungkan distribusi, interrelasi, dan deskripsi sekaligus untuk memahami suatu wilayah secara menyeluruh. Jadi, kita nggak cuma lihat satu faktor, tapi semuanya digabung. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah paradigma geografi. Sederhananya, paradigma itu adalah cara berpikir atau sudut pandang utama dalam memahami fenomena geografi. Nah, paradigma dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah eksplorasi. Paradigma eksplorasi fokus ke pengumpulan data, mulai dari pemetaan, pencatatan, sampai mendeskripsikan wilayah-wilayah baru yang sebelumnya belum banyak dikenal. Biasanya dipakai pada tahap awal penelitian geografi. Selanjutnya adalah paradigma environmental. Paradigma ini berpandangan kalau lingkungan fisik seperti iklim, tanah, dan relief sangat menentukan kehidupan manusia. Jadi, aktivitas dan karakter manusia dianggap banyak dipengaruhi oleh kondisi alam sekitarnya. Selanjutnya adalah paradigma regionalisme. Kalau regionalisme fokus ke keunikannya. Misalnya, paradigma ini menggabungkan unsur fisik dan unsur manusia untuk melihat karakter khas dari daerah tertentu. Selanjutnya adalah paradigma kontemporer. Nah, ini paradigma yang paling modern. Paradigma kontemporer fokus pada pemecahan masalah nyata di permukaan bumi. Pendekatan kompleks, terpadu, dan sudah berbasis teknologi seperti pemanfaatan SIG dan juga data spasial. Nah, selanjutnya adalah pendekatan geografi. Pendekatan geografi itu adalah cara kita memahami fenomena di permukaan bumi. Nah, pendekatan ini dibagi menjadi 3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Pendekatan ini fokus ke ruang dan lokasi. Jadi kita melihat bagaimana suatu fenomena tersebar di permukaan bumi. Misalnya, kenapa padat penduduk di kota, kenapa banjir sering terjadi di daerah tertentu, atau bagaimana pemanfaatan lahan di suatu wilayah. Intinya pendekatan keruangan itu mengamati sebaran pola dan penggunaan ruang. Yang kedua adalah pendekatan ekologi. Kalau yang ini fokusnya hubungan manusia dengan lingkungan. Kita mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dengan alam sekitarnya. Contohnya, dampak aktivitas manusia terhadap hutan, sungai, dan lingkungan sekitar. Jadi, pendekatan ekologi menekankan pada keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan fisiknya. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, yang ini bisa dibilang gabungan dari pendekatan sebelumnya. Pendekatan kompleks wilayah mengkaji suatu wilayah secara menyeluruh, mulai dari aspek ruangan sampai ke lingkungannya. Tujuannya untuk melihat ciri khas suatu wilayah dan berkaitan dengan wilayah lain. Biasanya pendekatan ini dipakai